Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Pagi ini kita akan membaca Lukas pasal 2 ayat 29-32 demikian. Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Menanti dengan setia. Apakah sumber kebahagiaan sejati seseorang? Ada banyak hal yang sering dianggap akan menjadi sumber kebahagiaan. Misalnya, harta, jabatan, keluarga, dan status sosial dalam masyarakat. Dan masih banyak lagi yang lain. Namun apakah benar menjadi sumber bahagia sejati? Tidak. Sebab sejatinya semua yang berasal dari dunia ini tak akan ada yang abadi. Adalah seorang tua yang bernama Simeon, tinggal di Yerusalem. Ketika ia berjumpa dengan bayi Yesus Kristus yang baru berusia 8 hari di bait Allah, ia sungguh mengalami kebahagiaan yang luar biasa. Kebahagiaan yang belum pernah dialami selama hidupnya. Dalam doa dan syukurnya diluapkannya kepada Allah dengan berkata, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Biarkanlah pergi dalam damai sejahtera." Ungkapan ini yang dimaksudkan adalah kesiapannya untuk meninggalkan dunia ini dan kembali kepada Bapa, sebab ia telah melihat keselamatan yang diberikan oleh Tuhan. Saudara-saudaraku, perjumpaannya dengan Yesus Kristus menandai babak baru dalam hidupnya. Sebab apa yang telah dinantikan selama ini telah terkabul. Walau Yesus belum dapat berbicara apapun kepadanya, tetapi ia mengenali Yesus. Bagaimana ia memiliki kepekaan untuk mengenal Yesus Kristus? Saudara, hal ini menarik ketika kita memperhatikan apa yang dikatakan Lukas, bahwa ia adalah seorang yang bergaul erat dengan Tuhan. Ia adalah seorang yang benar dan saleh, dan ia menantikan penghiburan bagi Israel. Itulah sebabnya menyambut Yesus Kristus dengan kebahagiaan yang tiada taranya. Sebab dengan iman ia berkata matanya telah melihat penggenapan penantiannya selama bertahun-tahun bersama dengan umat-umat Israel. Saudara-saudaraku, penantian Simeon bukanlah waktu yang sebentar. Namun Simeon melalui waktu ke waktu dengan penuh pengharapan dan kesetiaan menjalankan hidup sesuai dengan kehendaknya. Ia berada dalam penantian dengan ketaatan sampai ia melihat bukti bahwa apa yang Tuhan janjikan pasti tergenapi. Saudara sekalian, ia memiliki iman yang sangat luar biasa. Hari ini kita telah memasuki hari ketiga dalam tahun baru 2022. Puji syukur kita telah melewati tahun 2021 yang lalu dengan berbagai peristiwa yang telah kita jalani bersama dengan Tuhan. Sesungguhnya kita sedang menantikan penggenapan janji Allah melalui kedatangannya yang kedua kali. Penantian yang mungkin masih panjang atau sudah dekat. Dan di masa-masa ini kita memerlukan penantian seperti Simeon yang dengan tekun. Bagaimanapun sulitnya situasi yang kita hadapi. Jika kita ingin mengalami penggenapan janji Allah dalam hidup kita, milikilah kesalehan dan kekudusan hidup sebagai respon syukur atas keselamatan dari Allah. Peliharalah kehidupan yang makin dekat dengan Allah, agar kita makin memiliki kepekaan terhadap janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Saudaraku, betapa bahagianya hidup ini ketika apa yang kita harapkan digenapi oleh Allah. Maka bersabarlah menanti pertolongan Allah dalam kehidupan kita masing-masing. Sebab Ia adalah Allah yang setia. Pada waktu yang tepat, Ia pasti menggenapi apa yang telah dijanjikannya kepada setiap umat-umat yang percaya kepadanya. Ratapan pasal 3 ayat 26 mengatakan, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan.
Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena hari ini telah memasuki hari yang ketiga. Kami menepakkan kaki kami di tahun baru 2022. Bapa, terima kasih banyak untuk besar anugerah-Mu yang telah menyertai kami di sepanjang tahun 2021. Dan kami tahu bahwa pertolongan-Mu yang sama itulah yang akan menyertai kami menjalani lorong waktu di sepanjang 2022 ini, bahkan tahun-tahun selanjutnya. Ya Tuhan, tolonglah kami, supaya kami menyandarkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu, menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Tolonglah kami, supaya kami memelihara kesalehan dan kekudusan hidup kami sebagai respon syukur atas keselamatan yang Engkau telah kerjakan bagi kami. Kami tahu ada banyak janji-janji-Mu yang telah Engkau sediakan bagi kami anak-anak-Mu. Dan banyak cita-cita kami dan banyak harapan-harapan kami yang ingin kami gapai di dalam hidup ini. Biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami supaya bersabar menanti pertolongan Tuhan dengan diam. Karena kami tahu Engkau adalah Allah yang setia, yang pada waktunya menggenapi setiap janji-janji-Mu bagi kami anak-anak-Mu yang percaya kepadamu dan yang menaruh harap kepadamu. Terima kasih Tuhan, karena kami anak-anak-Mu tetap ada di dalam pimpinan dan kasih sayang-Mu. Segenap pendengar renungan pagi ini, dimanapun mereka berada, Bapa-Mu hamba berdoa kepadamu supaya Engkau yang turut campur tangan dalam hidupnya, memberkati mereka dalam segala pergumulan hidup mereka, dan memberikan mereka pengharapan bahwa Tuhan setia adalah Tuhan yang selalu berpihak kepada kehidupan mereka di masa-masa yang akan datang. Ke dalam tangan-Mu Bapa kami serahkan aktivitas kami di hari ini. Biarlah damai-Mu yang menyertai kami di dalam hidup ini. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.